beliau Islam sampai kepada kita dan tugas kita adalah mengestafetkannya agar bisa terus berlanjut ke anak cucu kita, karena kita menginginkan masuk surga bersama mereka, bukan sendirian saja, karena surga terlalu luas untuk dimasuki sendiri saja. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten tadi saya pikirnya mulainya jam 5. Dari setengah 5 gitu. Setengah 5 berarti pengajiannya 1,5 jam loh Pak. Suwe banget. Karena jam setengah 5 tapi mulainya jam 4. Oh ada. Siap. Saya sudah menyusun materi kajian buat buka puasa dari hari pertama sampai hari 30, dan di sini temanya adalah menata hati, menjaga amal sebagai rahasia diterimanya ibadah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita telah memasuki bulan Ramadan yang penuh berkah, di mana kita merasakan rutinitas harian, yaitu sahur, kemudian puasa, salat tarawih dan seterusnya. Maka yang harus kita pahami dan tidak boleh kita lupakan bahwasanya kita harus menata niat, menjaga amal agar amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi malam dan Masjid Mutakin saya sampaikan bahwasanya ketika kita memahami di mana Allah Subhanahu wa taala berada, dengan hari ini ada di atas bumi, di atas bumi dengan berada, dan bumi itu 7 lapis. Jadi kalau ke bawah itu berarti ini lapis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke bawah. Kemudian di atas jenengan itu adalah langit pertama, atau juga disebut dengan langit dunia, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisayatin." Dan telah kami jadikan langit dunia dan kami hiasi dengan masobih. Masobih itu jamak dari misbah, yang artinya lampu-lampu, yang maksudnya adalah bintang-bintang. Langit dunia kami hiasi dengan bintang-bintang yang kami gunakan untuk melempar para syaitan. Nah, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, di langit yang jenengan lihat itulah langit dunia. Di situ ada bintang, ada bulan, ada matahari. Dan Allah menyebutkan secara khusus fungsinya, yaitu melempari para syaitan. Nah, kenapa syaitan dilempari oleh bintang? Karena mereka berusaha mencuri berita dari langit tentang apa yang terjadi besok, lusa, dan waktu yang akan datang. Dan saya secara pribadi pernah mengalami waktu saya masih mondok di Ngruki. Di Ngruki itu punya agenda rutin. Kemarin saya tanyakan sama Ustadz senior di sana, ternyata masih ada, namanya tes mental. Terus yang junior itu dikenten kuburan, mungkin yang senior boten kuburan, ngentosi macak aneh-aneh ngoten niku. Nah, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, pada waktu itu kami tes mental ten Danyung, kuburan ten niku Pulau Baru. Dan Danyung niku dalam tengah niku gede ombo, bisa dimasuki mobil gitu. Dan pada waktu saya masih mondok niku tahun-tahun itu 97, 98 gitu. Niku masih rame-ramenya jam jigia gitu. Nah, singkat cerita, fenomena yang menarik yang saya lihat pada waktu itu, di atas kuburan Danyung itu banyak bintang jatuh, fenomena bintang jatuh, bus gitu. Dan ini menjadi PR panjenengan sebagai orang tua untuk menjaga putra-putri panjenengan jangan sampai masuk ke wilayah khurafat. Nanti khurafatnya dalam film-film niku nek bintang jatuh donga. Niku nek donga pas bintang jatuh katanya terkabul. Niku khurafat, tidak boleh. Salah itu, pemahaman yang salah. Lebih salah lagi kalau sampai mintanya kepada bintang jatuh, itu malah syirik besar. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa di situ banyak bintang jatuh bersamaan dengan kami tes mental itu, Ada sejumlah pemuda yang masuk bawa mobil, parkir di tengah, kemudian turun berjalan ke pinggiran paling pojok itu
makam yang dianggap mungkin keramat atau dianggap nopo itu dikeloni Pak, di film dan berikut dikeloni. Nah kemudian gak selang lama dari situ masuk becak bawa jalangkung dan seterusnya gitu. Sehingga memang nyata-nyata Quran benar menjelaskan bahwasanya manusia ketika berinteraksi dengan syaitan pun juga tidak mau memberikan informasi abal-abal, maka dia pun mencuri ke langit. Nah, di langit itulah kemudian dia dilempari oleh bintang-bintang. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang benar ketika ada bintang jatuh itu sebagaimana perintah Nabi SAW ketika mendengar suara anjing menggonggong. Anjing menggonggong itu melihat syaitan, maka kita diminta untuk ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka ketika kita lihat bintang jatuh bukannya berdoa tapi kita harusnya ta'awud. Nah, sehingga kalau jenengan ke satu kampung yang sangat desa gitu kan, kadang buatan bintang jatuh geni mabur-mabur gitu. Kayak jalan-jalan santet gitu. Nah, berarti jenengan ada di tempat di mana ada manusia-manusia yang berurusan dengan syaitan-syaitan yang terkutuk, yang terlaknat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niku langit pertama. Di langit pertama dalam hadis terkait dengan Isra Mi'raj, di situ ada Nabi Adam. Di Nabi Adam diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di langit pertama. Kemudian di atasnya langit kedua itu ada Nabi Isa dan Yahya. Dan kemudian di atasnya langit ketiga itu ada Nabi Yusuf. Di atasnya langit keempat ada Nabi Idris. Di atasnya langit ke-5 itu ada Nabi Harun. Langit ke-6 ada Nabi Musa. Langit ke-7 ada Nabi Ibrahim. Jadi resume mawon ya, karena intinya nanti bukan itu sih. Jadi saya ingin sebelum membawa pada intinya, kita ingin menunjukkan bagaimana pentingnya kita meluruskan niat dalam semua amal, karena si Dia yang ada di sana, yang maha segala-galanya, yang tidak pantas kita duakan. Nah, makanya saya berusaha menyampaikan tentang si Dia inilah. Nah, makanya Bapak Ibu rahmatullah, langit ke-7 ada Nabi Ibrahim, yang mana ketika Nabi SAW naik pada waktu Isra Mi'raj, beliau sedang bersandar di sebuah bangunan yang bernama Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini setiap hari masuk 70.000 malaikat ke dalamnya dan keluar darinya 70.000 malaikat. Yang sudah masuk dan keluar tidak pernah kembali lagi. Dan para ulama sebagian berpendapat inilah Ka'bahnya para malaikat. Kenapa? Karena malaikat di setiap lapis langit itu memenuhi lapis langit dan tidak tersisa tempat melebihi 4 ruas jari kecuali ada malaikat yang bersujud. Sehingga malaikat-malaikat ini bergantian untuk naik masuk situ dan keluar, masuk situ dan keluar. Dan malaikat diberikan kemampuan untuk bisa naik dan turun. Nah, kalau kita ya, itu Ka'bah kita, ikutan Mekah mereka yang diberikan kemampuan untuk kesana ya yang punya duit gitu, yang punya kesehatan, yang punya kesempatan atau mahram gitu kan. Nah, sehingga ketika kita tidak punya duitnya, ongkosnya, atau mungkin sakit, punya duit tapi sakit, atau mungkin punya duit sehat tapi tidak punya mahram, nah, maka kita tidak wajib untuk kesana. Mobil khusus ibu-ibu nih. Nah, sehingga ketika kita tidak punya kemampuan untuk kesana, dalam kitab Minhajul Muslim itu disebutkan ada hadis tentang 4 golongan manusia terkait dengan niat. Golongan yang pertama dan kedua, yang pertama yaitu orang yang Allah kasih ilmu dan Allah kasih harta. Dengan ilmunya itu dia tahu hartanya harus diapakan. Terus punya duit umroh, punya duit haji, punya duit kurban. Nah, inilah orang yang terbaik. Dia mau belajar dan dari ilmunya dia tahu hartanya digunakan untuk apa. Bukan untuk maksiat ya, tapi untuk yang baik-baik. Nah, orang yang kedua ini di bawahnya, orang yang punya ilmu, mau belajar, tahu ilmunya, tapi tidak Allah kasih harta. Maka setiap kali dia melihat orang yang berilmu dan berharta tadi mengamalkan kebaikan, maka dia pun batin berdoa, ya Allah, sekiranya saya punya materi yang sama, maka saya kerso nglampahi ngoten niku. Maka ketika dia batin seperti itu tercatat pahala yang sama. Nah, makanya dalam Islam itu penak biangat buat jenengan yang ibaratnya ngapunten jenengan mungkin penuh halangan gitu kan. Jenengan kantun batin gitu. Jadi nek diundang tanggane walimatul ajeng ten haji niku lho. Walimatul napa? Safar. Nah, niku ampun aku teko terus mau makan hati. Atau mangkat mau nekani undangan ngene iki. Ampun, justru jenengan ketika jenengan datang jenengan
batin ngoten niku. Niku tercatat pahala yang sama. Dengan catatan tadi tidak punya ongkos atau fisiknya sudah tidak sanggup atau tidak punya mahram. Tapi nek ongkos enten, fisiknya sehat, mahrame nggih enten, kersa ngeterke, geleme mung batin tok, niku mboten asal nggih. Niku namanya wong pelit niku, tidak boleh. Nah, golongan yang ke-3, 4. Yang ketiga ini golongan yang kemudian dia punya harta tapi tidak punya ilmu. Punya harta, tidak punya ilmu, akhirnya hartanya digunakan untuk maksiat. Koruptor ngoten niku. Termasuk goleke juga caranya nggak bener gitu kan. Nah, yang paling parah yang keempat, sudah tidak punya ilmu, tidak punya harta. Sing didelok golongan ketiga, akhirnya batin tok. Aku nek didit yo gelem nglakoni ngono kae. Nah, akhirnya tercatat dengan dosa yang sama. Pramila Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, jenengan nek mirsani medsos, mirsani TV atau satos, mungkin jenengan ningali enten piyai korupsi 100 miliar misalnya divonis 2 tahun, jenengan batin, aku nek ngono ya gelem. Tok dosa sing padha ning ra rasane beda. Nggih. Artinya majelis ilmu itu akan menghadirkan kondisi di mana jenengan tahu kondisi-kondisi yang orang awam, orang umum itu tidak tahu. Dan itu bahaya batin-batin ngoten niku nggih. Termasuk misal enten wong lanang bagus gitu kan. Bola-bali mung napa nek ten TV niku selingkuh ngono niku. Wah, untung aku elek, ngomong ganteng aku ya ngono kuwi ae. Alah malah tok dosa padha. Padahal ora ngrasake gitu kan. Nah, makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Baitul Ma'mur, kemudian Ka'bah. Nah, Baitul Ma'mur disebutkan oleh para ulama itu, mereka berpendapat sebagiannya itu lurus dengan Ka'bah, sehingga itu disebut Ka'bahnya malaikat dan Ka'bah jenengan adalah di Mekah sana. Sehingga Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, nanti fikihnya terkait dengan Baitul Ma'mur, sebagian ulama berpendapat tidak boleh menamakan rumah Allah atau masjid dengan nama Baitul Ma'mur, karena bendanya khusus ada di sana di langit yang ke-7. Nah, di atasnya Baitul Ma'mur itu ada Sidratul Muntaha. Sidroh niku artinya daun atau tanaman bidara niku. Muntaha niku artinya nek dijawabke entek-entekane. Entek-entekan apa? Entek-entekan yang dari bawah ke atas, yang dari atas ke bawah. Yang dari bawah ke atas niku napa? Amal jenengan, doa jenengan, semua terhenti di situ, termasuk manusia terbaik Muhammad SAW dan malaikat terbaik Jibril alaihissalam pernah naik untuk mengambil perintah sholat niku juga mentok sampai di situ. Dan Sidratul Muntaha niku nek diringkas niku tanamannya sangat besar. Kados daun bidara niku, pohon bidara niku ning gede, kemudian tidak punya duri, kemudian daunnya lebar-lebar dan ada warnanya dengan warna yang tidak pernah kita lihat di muka bumi. Dan terus warnanya itu kita tidak bisa ngarani tapi indah. Lah apa enek Mas warna kok ora iso ngarani? Enten. Zaman dulu kita kecil kan kita nyebutnya merah, hijau, kuning, biru ngoten niku to. Hitam, putih. Nah sakniki muncul enten Tosca, enten Mocha, enten denim, enten macam-macam to. Nah, sak mangke warna niku enten ning kita nganti bingung iki warnane apa jenenge. Kula nek zaman ten Jakarta dados kepala pengadaan niku pengadaan seragam niku nyebute warna kaki lho, mboten keki lho, kaki. Niku kula bingung warna sikil apa. Sikile sapa kan gitu. Karena setiap kaki itu kan beda-beda, nah, sing wong putih ya putih, sing wong ireng gitu. Nah, akhirnya ternyata begitu sampai di Solo, nah itu diarani warna keki ya. Tapi mereka disebut keki tidak mau karena keki nanti terlalu kayak kunir nopo-nopo ngoten niku. Nek kaki niku rada terang ngono ya. Pokoke angel lah. Nah, bahasa-bahasa seperti itu kan kita tidak bisa ngarani. Makanya toko kain niku jenengan aja ngarani warna iki ngono niku bingung nggih. Nah, paling aman niku jenengan beto cuwilan kain, nah digoleke ling cocok niku pas malah timbang ngarani salah. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, niku Sidratul Muntaha. Dan di situ Nabi Muhammad SAW melihat Jibril dalam bentuk aslinya dengan 600 sayap. Dulu pernah melihat sekali di dunia dalam bentuk aslinya sangat besar dan 600 sayap itu menutupi pandangan beliau. Ufuk timur barat niku mboten ketinggal. Nah, maka di sana di Sidratul Muntaha Jibril itu kecil dibandingkan dengan Sidratul Muntaha. Mekaten.
Sehingga Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa indaha jannatul ma'wa, dan di dekatnya itu ada jannah al-ma'wa, surga yang sudah disiapkan. Uiddat itu berarti sudah disiapkan, dan al-ma'wa itu tempat tinggal, disiapkan untuk orang beriman untuk tinggal nanti. Jadi tempat tinggal yang sudah tersedia. Paribasane perumahan niku mboten mung inden tesih lemah ngoten, mboten pun dadi. Begitu membayar entah DP entah lunas langsung mlebu. Mboten mung mungkin dijanjeni 6 bulan nggih. Nah, 6 bulan mundur dadi 9 bulan dadi setahun, dadi 2 tahun ora sida. Dikai kuncine tok. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, surga niku dalam Al-Qur'an disebut uiddat. Uiddat niku sudah tersedia, sudah ada, ngentosi jenengan. Nah, wa indaha jannatul ma'wa, setelah Sidratul Muntaha wa indaha jannatul ma'wa. Nah, surga niku sudah tersedia ya, di Masjid Mutakin kita sudah bahas, mungkin setahunan ada. Surga niku nggih semebar kados bintang-bintang, semebar. Dan bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi adalah tempat mereka yang paling bertakwa. Makanya inna akramakum indallahi atqakum niku ten mriku. Dan paling bertakwa bukan soal paling bagus kedudukan di dunia, soal dunia, bukan karena pangkatnya, golongannya, jabatan, harta, bukan, tapi karena takwa. Takwa singkatnya banyak definisinya, tapi singkatnya adalah mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka orang yang paling taat dalam mengikuti perintah Allah dan paling takut untuk melanggar larangannya, itulah orang yang paling takwa. Sebagian salaf dulu mengibaratkan takwa niku kados jenengan melampah ten dalan, yang di jalan itu ada lubang, ada duri. Maka orang bertakwa tidak mungkin akan diterak, ditabrak, mesti dia akan nginjati pelan-pelan, ngoten. Tapi nek mboten takwa ya kabeh ditabrak, tembok ya tabrak gitu kan. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa indaha jannatul ma'wa, dan surga yang tertinggi niku namine surga Firdaus. Dari Firdaus mengalir sungai-sungai ke surga-surga di bawahnya. Itu paling tidak ada 4. Yang pertama sungai susu yang tidak pernah bau. Kemudian yang kedua sungai madu yang enggak pernah palsu. Kemudian yang ketiga sungai ciu yang tidak pernah marahi ngeluh. Kok iso? Nah nggih bunyinya wa anharu min khamril ladzatil lisyaribin. Sungai khamr yang enak diminum. Jadi nek enak diminum nggih mboten marahi sempoyongan, enak tok. Tapi nek sing ciu ten donya niku marahi mumet, marahi ngeluh, marahi macam-macam gitu kan. Nah, kemudian yang keempat yaitu sungai air murni, air putih yang tidak ada kontaminasinya. Nah, dari sungai yang ada di Firdaus itu ditarik lagi ke bawah. Di situ kemudian ada telaga-telaga. Telaga-telaga ini yang disebut dengan haud, ya. Setiap nabi punya telaga. Nanti ada nabi yang didatangi oleh umatnya satu. Jadi nabi-nabi ini ngentosi umat-umatnya. Ada yang didatangi satu, ada yang 2, ada yang banyak, ada yang sangat banyak, ada yang enggak ada umatnya. Dan terus nabi niku di dalam hadis wabil khusus yang saya ajarkan niku kitab Minhajul Muslim niku disebutkan dalam sebuah riwayat niku nabi niku jumlahnya 124.000, Pak. Nek Rasul 313. Cuman kita hanya diperkenalkan atau wajib kenal 25 saja. Nah, sehingga nabi-nabi itu nanti dikasih telaga-telaga. Nah, telaga ini nek diurutkan itu dari orang meninggal kemudian dibangkitkan. Kemudian dalam proses bangkit ini kemudian mengantri hisab mizan, matahari didekatkan 1 mil, ada 7 golongan orang yang dijaga dari panasnya matahari yang didekatkan ini, imam yang adil, laki-laki yang hatinya terpaut di masjid, kemudian laki-laki yang menjauhkan diri dari perbuatan zina, yang kemudian infak tangan kanannya, infak tangan kirinya tidak tahu alias merahasiakan kebaikannya, kemudian laki-laki yang laki-laki yang berteman, dia berteman dan berpisah hanya karena Allah. Kemudian yang ke-6, 7 saya lupa, ini ada 7 itu. Nah, maka begitu sudah selesai nanti ada hisab mizan. Nah, dihisab niku pripun nggih? Dihisab niku diitung lho amalmu akeh, cacahe akeh. Ning kan akeh belum tentu berat gitu. Kan enten to, barangnya rawa nek ditimbang enteng, kapuk ngoten niku to.
Maka ada orang yang beramal banyak gitu kan, tapi begitu masuk di mizan, ditimbang, enteng. Sebaliknya ada orang yang amalnya sedikit, ya, bobotnya gede. Dalam hadis itu disebutkan dia lemu gitu kan. Bahkan ditimbang itu dia sangat ringan gitu, lebih ringan daripada seekor lalat. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang kemudian ditimbang dosanya itu sangat banyak dan dia didatangkan dalam 99 gulungan catatan. Catatan dosa niku 99 gulungan kados titah raja zaman sakmenika. Niku digelar sejauh mata memandang niku tercatat dosanya dari awal sampai akhir, dan dia ditanya, adakah yang belum tercatat? Dia menjawab tidak ada. Komplit semuanya. Adakah yang ditambahi sama malaikat? Tidak ada. Nggih niku sing tak lakoni. Tapi dia menjawab mboten kados kula ngeten iki, jawabe karo wedi karo pun campur aduk ra karo-karuan. Tapi kemudian Allah mengatakan tenang, kowe ra bakal didolimi. Maka Allah keluarkan satu kartu. Mboten kartu remi, mboten kartu domino, mboten. Kartu niku tertulis la ilaha illallah. Nah, inilah yang kemudian diletakkan oleh Allah di daun timbangan. Terus dosa 99 itu diletakkan di satu daun timbangan, itu pun jumlah ke arah dosa. Kemudian satu kartu yang tertulis la ilaha illallah itu diletakkan di daun timbangan satunya, dan itu kemudian jumlah ke arah baik. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, Allah berpesan di dalam Al-Qur'an, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ilmuilah apa itu la ilaha illallah. Terus la ilaha illallah itu bukan cuma sebuah kalimat atau kata yang terucap, tapi harus diilmui. Nah, apa inti dari la ilaha illallah? Nah, inti dari la ilaha illallah itu punya rukun dua. Yang pertama yaitu la ilaha, itu namanya an-nafyu. Kita menolak semua sesembahan selain Allah. Artinya seorang muslim yang menyatakan diri fasad bi anni muslim, bi annani mukmin, bersaksikan kalau saya ini orang beriman, maka kita harus menolak semua sesembahan selain Allah. Sesembahan itu apa? Yang ditakuti, yang diminta, yang dipuja, yang dipuji, yang dirukui, yang disujudi. Nah, kita tolak. Makanya kalau kemudian ada orang ngaku beriman kok, nah, sujud dan kuburan, nah ini masalah berarti. Kemudian illallah, ini namanya al-isbat. Dan kita hanya tetapkan bahasanya yang kita sembah, yang kita puja, yang kita puji, yang kita takuti, yang kita minta, yang kita rukui, yang kita sujudi, yang kita berdoa, itu ya hanya Allah. Nah, makanya kalau ada kemudian di video niku nggih sekumpulan kaum muslimin, nyata-nyata kaum muslimin nggih pakai ketu, pakai baju koko, pakai sarung, ganteng-ganteng, saya gitu. Mereka melafadzkan lafaz-lafaz bacaan nggih, rotib-rotib yang kemudian mereka juga tidak paham. Ya Habib Muhsin anta imamuna, wahai Habib Muhsin kau imam kami. Wa ya Habib Muhsin ikdi hajatina, wahai Habib Muhsin tunaikan hajat kami. Ini jelas syirik akbar. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke tadi hisab mizan. Nah, baru melangkah ke telaga. Di telaga itulah panjenengan nanti akan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, dan kemudian diberikan minum, dan dari minum itu jenengan meminum, dan dari minum itu jenengan tidak akan pernah haus selamanya. Tapi sayang 1000 sayang, sebagian orang diusir, dan orang yang diusir dicegah oleh Nabi Muhammad SAW, jangan kau usir, itu umatku. Terlihat dari cirinya ada bekas wudunya. Kemudian para malaikat mengatakan, anta la tadri ma ahdatsu ba'daka. Kamu tidak tahu loh wahai Muhammad, perbuatanmu, perbuatan umat ini, mereka ini sepeninggal kamu. Mereka itu terlalu kreatif. Syariatmu ditambah-tambahi, syariatmu dirubah-rubah, dimodifikasi. Kamu tidak tahu loh Muhammad. Dan ini hadis loh Pak, bukan cerita saya, ini hadis. Sehingga nanti Imam Malik mengatakan, nggih, man ibtada'a fil Islam bid'atan, barang siapa yang membuat modifikasi di dalam agama satu aja, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah, maka orang itu sedang menyatakan bahwasanya Muhammad SAW telah mengkhianati risalah. Oh, berarti Nabi Muhammad ini risalahnya ra gendeng, tak tambahi. Nah, bahaya ngoten nggih. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, niku telaga Al-Kautsar. Nah, kembali lagi tadi ada Sidratul Muntaha, ada Jannatul Ma'wa. Di atasnya ada kursi Allah. Disebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat kursi, wasi'a kursiyus samawati wal ard. Luasnya kursi Allah itu seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi memang bahasa yang bisa ditangkap orang pada waktu itu. Tapi Nabi Muhammad SAW sudah mengantisipasi orang
seperti kita hari ini yang pengen tahu lebih banyak. Nabi mengibaratkan kursi Allah dibandingkan dengan langit di bawahnya dan semuanya itu seperti sebuah cincin yang diletakkan di padang pasir. Yang jadi cincinnya itu adalah langit di bawahnya beserta isinya. Berarti nih malaikat-malaikat sak pirang-pirang niku wow. Kemudian ada napa meneh wow, ada Sidratul Muntaha niku wow, ada Jannatul Ma'wa niku wow. Kemudian ada nabi-nabi niku wow, semuanya termasuk bintang-bintang, planet-planet. Itu kata Nabi dibandingkan dengan kursinya itu cuman kayak cincin di tengah padang pasir. Yang jadi cincinnya itu adalah semua yang di bawah kursi Allah, yang jadi padang pasirnya adalah kursi Allah. Nah, di atasnya kemudian ada lautan, ada air. Wakana arsuhu alal ma, dan arsnya Allah itu di atas air. Nah, air inilah yang melekat di bawah tepat dari ars Allah. Di atas itu ada ars Allah, dan Nabi menyampaikan perbandingan ars dibandingkan kursi sama dengan perbandingan kursi dibandingkan semua yang ada di bawahnya. Ars Allah dibandingkan dengan kursi seperti cincin di tengah padang pasir. Yang jadi cincinnya adalah kursi Allah, yang jadi padang pasirnya adalah ars Allah. Berarti nggih, nek panjenengan niku ten ngisor wau, ana ten langit sak pirang-pirang niku 7. Kemudian tiap lapis langit niku tebalnya 500 tahun perjalanan. Kemudian jarak tiap langit satu ke langit berikutnya itu 500 tahun perjalanan. Berarti sejak jenengan lenggah mriki sampai langit ke-7 niku 7.000 tahun perjalanan. Nggih, kemarin saya hitung niku kula mboten hafal hitungan sampai berapa miliar tahun gitu. Nah, maka Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, terus di bawah planet-planet itu banyak, kemudian ada bumi, kemudian di dalam bumi itu ada benua Asia, lalu ada Indonesia, lalu ada Jawa Tengah, lalu ada Sukoharjo, lalu ada kecamatannya apa ini? Mojolaban, lalu ada Triagan. Nah, terus kesehatan dusun melih mungkin dari sekian masjid, Triagan ada masjid, nah, sekian masjid baru ada jenengan. Maka kita itu teramat sangat kecil, nah, berarti cilik biangan, cilik mentik. Tapi wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit hambaku yang bersyukur. Maka manusia yang kecil itu banyak yang kufur, berarti cilik betik, cilik mentik betik. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kita sangat kecil. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut kita di dalam Quran surat Fatir ayat yang ke-15 disebutkan ya ayyuhan nas, wahai manusia semuanya. Ndak mung sing Islam yo kafir juga semuanya gitu. Antumul fuqara ila Allah, kamu semuanya orang-orang fakir di mata Allah. Yang namanya fakir itu lebih rendah daripada miskin. Nek miskin niku ngapunten punya kerjaan tapi mungkin mboten kecukup. Terus mungkin gajinya 2 juta atau mungkin 1,5 juta, tapi kebutuhannya di atas itu. Tapi kalau sudah fakir, udah punya kerjaan tapi punya kebutuhan. Orang didit, oh aku ya pengen di mobil ya. Didit karepe kegeden. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua disebut orang fakir karena kita itu sangat rendah. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Man kana fi qalbi dzarratin minal kibr la yadkhulul jannata man kana fi qalbi dzarratin minal kibr." Tidak akan masuk surga, tidak ada tempat di surga buat orang yang di dalam hatinya ada sekecil biji sawi. Zarrah niku nek terjemahan Indonesia biji sawi. Nek Arab niku karena nggak ada sawi, adanya biji pasir. Tapi mungkin menurut ilmu pengetahuan fisika dan seterusnya biji atom. Pokoknya yang paling kecil yang bisa dipahami manusia itu dzarrah. Tidak bisa masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sekecil itu kesombongan. Para sahabat bertanya, sombong niku napa ya Rasul? Apakah pakai pakaian bagus, pakai sendal bagus, kendaraan bagus? Kata Nabi, enggak. Sombong itu adalah batorul haq wa ghamdun nas. Nyata kebenaran di depan mata. Ini loh ayatnya, ini loh hadisnya kok ditolak. Nah, wa ghamdun nas, dan meremehkan orang lain. Sopo to dhek kan cuman iku. Atau mungkin bisa juga karena kendaraan yang bagus kita meremehkan yang enggak punya kendaraan, ya bisa itu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebenaran nyata di depan mata. Nah, kemudian kembali ke sana tadi. Nah, arsy Allah itu di posisi yang paling atas lah, lalu Allah di atas itu semua. Allah di atas itu semua, tapi Allah tidak butuh dengan yang di bawahnya.
Sehingga nanti ayat-ayat yang menyatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah berada di atas arsy, itu minimal itu enten 7. Belum lagi nanti ayat-ayat yang menyatakan Allah di atas langit. Amin tu man fis samai ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Apakah kamu merasa aman pada Allah yang ada di langit sana yang bisa membenamkan kamu ke bumi? Nah, ini kan banyak lemah ambles loh, tiba-tiba ambles jeruk banget gitu kan, sampai diameternya berpuluh-puluh ribu meter gitu. Atau senajan itu 30.000 meter, 3 hektar ambles, dan itu masih terus nopo terkikis untuk turun gitu. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, apa kamu merasa aman? Kamu yang cuma kecil, cuiling, betik tadi itu, apa kamu merasa aman pada Allah yang Maha Agung dan Maha Besar di sana? Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, Allah di sana, ya, di atas aras, tidak butuh dengan arasnya. Tidak kemudian kayak kita. Nah, kita kan manusia, saya manusia. Saya di atas kursi, ya, kursinya dijikuk Pak Joko, kalau geblak gitu kan. Itu manusia. Makanya Allah menyebut dirinya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak serupa dengan siapapun, tapi Allah itu Maha mendengar, Maha melihat. Kita pun mendengar dan melihat, tapi mendengar kita dan melihat kita berbeda dengan mendengar dan melihat Allah. Sehingga ketika dikatakan Allah di atas arsy, Allah itu tidak butuh arsy, dan ayatnya ada 7. Makanya ada yang menolak Allah di atas arsy, ini lucu gitu. Dengan kata-kata loh, berarti Allah di atas arsy, berarti Allah butuh arsy, berarti Allah lebih cilik timbang arsy. Nah, terus tak tekoki lah, Allah terpun di mana? Nah, Allah di mana-mana, di sebelah kita ya ada, berarti tambah ciliknya mana gitu kan. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, ya, akidah para ulama madhab 4 itu sudah fik mantap soal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya pendapat tentang al-istiwa, Allah di sana. Bahwasanya al-istiwa maklumun. Istiwa itu sebagai sebuah kata itu sudah jelas. Allah itu berada di sana. Wal kaifiyatu majhulun. Bagaimana Allah di sana? Tidak ada orang tahu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad dan malaikat Jibril sebagai dua makhluk terbaik dari jenisnya, manusia terbaik dan malaikat terbaik, tidak pernah bisa ngintip lebih dari itu. Mereka hanya terhenti di Sidratul Muntaha. Bahkan kursi Allah pun tidak bisa dilewati. Nah, kemudian wal kaifiyatu majhulun wal imanu bihi wajibun. Mengimani wajib. Kenapa ayatnya minimal ada 7? Bahkan ketika ayat menjelaskan tentang Allah itu di atas langit itu juga masih banyak, sekitar 14 kalau tidak salah. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, wasu'alu anhu bid'ah, dan mempertanyakan tentang bagaimana Allah bersemayam di atas arsy itu adalah sebuah kekeliruan yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat yang masa yang lalu. Bapak Ibu rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah di sana secara dohir, secara fisik, secara zat sangat besar. Itulah yang jenengan lafadzkan ketika sholat, Allahu Akbar. Secara zatiahnya Allah sangat besar. Saking besarnya nanti Nabi SAW mengatakan, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah. Kamu nanti akan melihat Rabbmu pada hari kiamat. Kama tarawnal qamara fi lailatul badar. Sebagaimana kamu melihat matahari di bulan purnama. Sehingga panjenengan semua tidak berdesak-desakan. Dan tadi garis bawahnya, melihat Allah niku hari kiamat. Nek hari kiamat berarti ngentosi kita meninggal dulu, semua tutup buku, dunia niku pun digentos lumiyen, kemudian dibangkitkan bareng-bareng. Pramila niku juga menjadi dalil kalau ada orang yang mengaku melihat Nabi Allah, melihat Allah Subhanahu wa taala di kehidupan sekarang, maka itu jelas orang dusta. Walaupun mungkin jenggote luwih dawa timbang kula, gitu nggih. Nah, terus jelas dia berbohong. Kok mendengar iso Ramadan dhisik aku wis nelpon Gusti Allah. Wis tak WA, wis tak SMS. Aku bahkan bengi ketemu lho jagongan. Nah, itu semua dusta. Akidah ini Pak. Jadi ini bukan sesuatu yang istilahnya main-main di akidah. Karena Nabi sudah menegaskan innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah. Kamu akan melihat Rabbmu nanti hari kiamat, berarti meninggal dulu. Dan melihat Allah tidak bisa dilakukan atau tidak bisa terjadi pada semua orang, hanya terjadi pada orang beriman. Kenapa? Karena orang kafir wa innahum lamahjubun, mereka akan terhijab, tidak bisa melihat Allah. Nanti dalam hadis tentang syafaat yang sangat panjang, orang-orang kafir itu disuruh nyemplung neraka sik, baru Allah kemudian turun menemui orang yang beriman. Sehingga orang-orang kafir tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, secara zatnya sangat besar. Loh, bukankah Allah menyatakan kalau Allah itu dekat? Nggih leres. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Apabila hambaku bertanya, maka katakanlah aku itu dekat dan aku akan mengabulkan mereka doa buat mereka yang meminta. Maka kedekatan Allah di sini ini yang disebut dengan Al-Azim, Allah yang Maha Agung. Bahwasanya walaupun Allah jauh di sana,
maka Allah memiliki kemampuan untuk memahami semua orang dan mengabulkan semua permintaan. Sampai nanti di dalam hadis qudsi, di dalam kitab Arba'in An-Nawawi disebutkan kalau semua manusia dari yang pertama sampai terakhir ngumpul, termasuk jin yang pertama sampai terakhir ngumpul di atas tanah yang satu dan semuanya minta dan semuanya tak beri satu persatu, maka tidak berkurang apa yang aku miliki kecuali kayak air lautan yang berkurang satu tetes. Loh. Berarti Allah dekat bukan secara zatnya, tapi secara kemampuannya, secara qadariyahnya, secara kemahakuasaannya untuk mengabulkan segala sesuatu. Dan ini Pak, yang saya jelaskan ini dari masa ke masa menjadi perdebatan sesama kaum muslimin. Akhirnya muncullah kelompok ini, kelompok itu, kelompok ini, kelompok itu, dan gak berhenti. Tapi Pak, 12 Februari 2026 CNN Indonesia memposting berita seorang ilmuwan NASA, ilmuwan Universitas Harvard yang bernama Michael Guillen itu berdasarkan perhitungan kalkulasinya dan keilmuan yang dia miliki, dia memprediksi bahwasanya Tuhan yang maha segala-galanya itu berada di ketinggian sana dengan jarak 4.309 miliar triliun kilometer. Ini orang fisika nih Pak Joko. Jadi dengan ilmu astronominya, dia menghitung dengan kamera apa Pak Joko? Hubble. Kamera ngeker niku. Kemudian dia mengkalkulasi ada alam setelah alam, ada macam-macam itu. Nek kula maca penjelasannya kula dhewe bingung. Ning CNN niku ngomong pados sih enten 12 Februari 2026 Michael Guillen. Nah, 439 miliar triliun kilometer di atas kita. Niki wong kafir lho iso ngomong Tuhan yang maha segala-galanya di atas kita. Di situ dulu. Nek soal ongkone itu dia ngitung kan ya. Nek kita kan tadi dalil-dalil itu menunjukkan ke sana wis jelas gitu kan. Tapi sebagian kaum muslimin tidak terima. Alasannya tadi kalau dikatakan Allah di atas aras, lah berarti Allah itu butuh aras, berarti Allah lebih kecil daripada aras. Padahal nek kok Allah ning ndi Pak? Nek kalau enggak ada atas aras yun di mana-mana. Di mana? Ya, di sekitar kita, di masjid ada, di rumah kita ada. Lah nek kuwi tambah cilik meneh berarti kan. 439 miliar niku nulis 9, triliun niku nulis 12, 9 tambah 12 21. Berarti 439 tambahi 0 21 kilometer di atas kita. Jenengan sing ajeng menek menika mang golek ondone. Nah, niku pembukaannya. Terus pembukaan materi saya kan judulnya tadi soal mengikhlaskan nggih, menata niat menjaga amal. Nah, pembukaannya ngoten niku. Nah, Allah yang maha segala-galanya ada di sana, melihat kita. Sampai Nabi Muhammad SAW ketika dijumpai Jibril dalam bentuk manusia, ketika Nabi bermajlis datang Jibril dalam bentuk manusia. Sebagian ulama menyebutkan dalam rupa seorang sahabat yang bernama Dihya Al-Kalbi. Terus malaikat niku nek moro niku milih malaikat milih manungsa sing paling ganteng. Makanya jenengan nek disedaki wong ganteng hati-hati, barangkali bisa jadi loh. Tapi ini kan ciri nih. Terus padang pasir biasanya kalau orang itu dari safar kan enten bentuke rambutnya rotok lusuh. Niki kok resik kabeh gitu. Nah, itu berarti kemungkinan malaikat. Nah, datang bertanya mal iman, mal Islam, mal ihsan. Nah, garis bawah saya adalah soal ihsan ini. Ihsan itu apa wahai Muhammad? Kata Nabi Muhammad, antakudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu hidup di dunia ini dalam rangkaian ibadah mahdoh maupun goiru mahdoh. Mahdoh niku berarti ada tuntunannya yang harus kita ikut Nabi. Goiru mahdoh niku muamalah berarti juga tidak boleh melanggar larangan yang ada di dalam agama. Maka kamu ikhlaskan semua untuk Allah. Antakudallah ka'annaka tarahu. Ketika kamu mengamalkan itu, melakukan itu, maka seolah-olah kamu itu bisa melihat Allah. Wa illam takun tarahu, nek sampai tidak kelihatan us minyak ngimuk orang ketok, fa innahu yaraka. Yakinlah Allah itu melihat engkau. Kenapa? Fa innahu samiul basir. Karena dia itu maha mendengar dan maha melihat. Makanya Bapak Ibu dan Allah, senajan jaraknya
menurut Michael Guillen tadi, walaupun ini cuma buat ini aja lah, buat ngengkrengan sejauh itu 439 miliar triliun kilometer di atas kita, maka Allah mengawasi kita. Nah, Allah yang ada di sana lalu menciptakan kita. Itu yang kemudian Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terciptalah kita di muka bumi dengan rangkaian Nabi Adam dan seterusnya sampailah hari ini di kita singkatnya. Ini ada ciptanya ini moto banget nih. Nah, sampailah di kita. Nah, liya'budun nanti tafsirnya liwahidun, diminta untuk bertauhid. Kalau secara khusus maknanya, secara umum liya'budun nggih niku nggih salat, ibadah, puasa lan sak piturute. Nah, dalam menjalankan semua ritual itu Allah menyebutkan dalam Al-Bayyinah wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Nah, terus tadi diciptakan untuk beribadah, nah liya'budunya beribadahnya mukhlishina lahuddin, kedah ikhlas. Mboten ento riya, ndak boleh gitu. Makanya ketika Nabi SAW bermajelis bercerita tentang dajjal kok sok ngene sok urip mati, sok nekake udan, sok macam-macam disebutkan yang aneh-aneh, yang itu manusia itu pada ketakutan pada waktu itu. Dan begitu Nabi pulang, kemudian Nabi balik lagi, sahabat masih berkumpul bercerita tentang dajjal, dan Nabi mengatakan, "Loh, kowe ngumpul ning kene bahas kuwi." Maka para sahabat pun mengatakan, "Iya ya Rasul." Kemudian Nabi mengatakan, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar." Sajane sing tak wedeni muncul iki ora kuwi. Nek enek kuwi gampang nanti tak amankan lah paribasane gitu. Nah, tapi yang paling aku takutkan terjadi sama kamu yaitu asyirkul asghar. Wa masyirkul asghar, syirik kecil. Apa itu syirik kecil ya Rasul? Kata Nabi Arya. Riya itu apa ya kan? Riya itu nggih, kita beribadah ketika dilihat orang, kita mempercantik ibadah kita memperindah ibadah kita. Sholat yang biasanya biasa, kemudian begitu ada yang lihat terus jadi piye ngono niku. Nah, hal-hal seperti ini nggih tidak dibenarkan. Sehingga orang-orang yang berpuasa diharapkan adalah menjadi orang yang bertakwa, yaitu orang yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya, wabil khusus perintah puasa dan wabil khusus menjauhi larangan untuk tidak berpuasa, dan semua lillahi ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahuddin hunafa. Jadi tidak cuma mukhlis tapi juga ada hunafa. Hunafa itu lurus. Lurus itu apa? Disebutkan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, muwafaqati sunnah, ngikuti ajaran Nabi, ampun di neko-neko, ampun didamel-damel. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Yang namanya mahdoh ritual itu ada metodologinya, ada caranya, waktunya, jumlahnya, maka semua harus ngikut sunnah Nabi. Tapi kalau yang ghairu mahdoh niki muamalah, kaidahnya semua boleh kecuali yang dilarang. Jual beli makanan, minuman, itu hukum asalnya semua boleh kecuali yang dilarang. Pekerjaan ini hukum asalnya semua kerjaan itu boleh kecuali yang dilarang. Ngomongnya kabeh ento padahal cuma jadi begal, enggak boleh, kan dilarang gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan lagi di dalam riwayat yang lain bahwa Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Ketika niat kita Allah Subhanahu wa taala, ya disitulah kita baru mendapatkan ganjaran. Sehingga ya seorang muslim yang benar, yang lurus, maka dia akan mempersembahkan semua amal ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak melihat siapa kita, tapi Allah akan melihat bagaimana amaliyah kita, sebagaimana sabda Nabi SAW, innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk mukamu, rupamu seperti apa, hartamu seperti apa. Bahkan nanti dalam bab waliullah, yang dinamakan waliullah itu sampai disebut sebagai orang yang lemah dan termarginalkan, ad-dhaif wal mutadhaif. Jadi udah lemah dianggap lemah sama orang, udah wong ora duwe itu disepelekke. Tapi Pak, karena ketakwaannya ketika dia mengangkat tangan ke langit, Allah kabulkan semua doanya. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, pernah saya ceritakan di sini yang namanya Uwais Al-Qarni, niku cuman tukang gembala kambingnya orang lain, gak dianggap oleh tonggone. Bahkan dulure nek jenengan masih ingat juga enggak nganggep kepelekke. Tapi apa yang terjadi? Nabi Muhammad SAW berpesan pada Umar bin Khattab dan pada Ali bin Abi Thalib, mengko nek kafilah dari Yaman, maka golek ana wong sing jenenge Uwais Al-Qarni, nek nganti ketemu njaluk donga.
Padahal Uwais Al-Qarni niki levelnya level tabi'in, sedangkan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib niki levelnya sahabat. Dari situ aja sudah kalah level. Lebih tinggi Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Belum lagi Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Al-Asharatu Mubasysyaratun bil Jannah. Belum lagi termasuk Khulafaur Rasyidin. Jadi niki sudah intinya orang baik niki. Dua orang niki salah satunya setelah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, baru kemudian Ali bin Abi Thalib. Nah akhirnya begitu dicari, ketemu, kemudian ketemu gitu cuma dongakno aku, jalukno ngapura marang Gusti Allah. Nggih, mugi-mugi Allah paring ngapura panjenengan. Nah karena ini juga orang baik, ketemu orang baik, nggih jenengan ketah nyuwun ngapura Allah. Ya muga-muga Allah ngapura kowe Mas. Dah, tidak ada kepentingan dunia, tidak ada urusan apapun, pulang berpisah. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, yang disebut waliullah itu adalah orang-orang yang benar-benar bertakwa, alladzi nattaqau, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang disebut dengan waliullah. Makanya di sini disebutkan innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak peduli dengan muka-mukamu, wajahmu, hartamu tidak peduli. Walakin yang duru ila qulubikum wa amwalikum. Yang Allah lihat itu hatimu. Bagaimana keikhlasanmu dalam beribadah dan bagaimana amalmu sesuai enggak dengan muwafaqatis sunnah tadi. Makanya Bapak Ibu dan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, pentingnya majelis ilmu di lingkungan kita adalah untuk terus menjaga hati jangan sampai tidak ikhlas dan menjaga amal jangan sampai tidak lurus. Disebutkan oleh Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, beliau mengatakan, nggih, ta'allamul niyah ta'allamun niyah fa innaha ablaghu minal amal. Pelajarilah niat, perbaikilah niat, dandanilah niatmu terus, ceklah niatmu terus. Fa innaha ablaghu minal amal, karena sesungguhnya ia lebih besar pengaruhnya daripada amal. Artinya amal yang banyak tapi kalau kemudian niatnya enggak benar itu juga zon. Saya pernah jelaskan di sini ada 3 golongan manusia yang nanti akan dihadapkan kepada Allah. Pertama yaitu seorang mujahid, seorang mubalik, dan kemudian yang terakhir seorang ahli sedekah. Mereka semua didatangkan, ditunjukkan, kamu dulu di dunia begini. Ya itu saya. Semua kami lakukan lillahi ta'ala. Dikatakan oleh Allah, kadzabta, dusta kamu. Kamu orang jihad melakukan itu biar disebut pemberani, biar disebut pahlawan. Kamu mubalik melakukan itu biar disebut sebagai ustaz, kiai, gus atau apapun lah sebutan-sebutan itu. Kemudian kamu orang sedekah, kamu melakukan itu biar disebut sebagai orang dermawan. Akhirnya 3 orang yang utama ini dicemplungkan ke neraka. Coba, mujahid dicemplungkan neraka, ustaz dicemplungkan neraka. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, niku amal besar nyemplung neraka gara-gara niat. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ma alatstu syai'an asyadda alayya min niyyati li'annaha tanqalibu alayya. Aku tidak pernah menangani sesuatu yang lebih sulit bagiku daripada niat, karena ia mudah berubah-ubah. Jenengan nek pengen ngertos yang namanya Sufyan Ats-Tsauri ini gelarnya Amirul Mukminin fil Hadis, yaitu pemimpinnya kaum beriman dalam urusan hadis. Pada masanya beliau ini satu-satunya orang yang punya hafalan hadis paling banyak. Saking banyaknya banyak orang yang berguru kepada beliau, sampai murid-murid yang keluar dari pengajian beliau niku digelari orang-orang yang bermadhab As-Tsauri. Terus dulu sebelum madhab 4 niku berkibar, niku ada madhab As-Tsauri. Nah, tapi karena madhab 4 ini, Hambali, Hanafi, Maliki, Syafi'i itu kemudian berkibar besar, maka madhab As-Tsauri ini menjadi tenggelam. Tapi dulu pernah ada madhab As-Tsauri. Dan Imam Sufyan Ats-Tsauri ini orang yang sangat warok. Diparani sama khalifah pengen didadekake hakim, tidak mau dan nggak tanggung-tanggung, bukan semata-mata membangkang, bukan. Tidak mau itu punya alasan, karena dia ini orang kalau lihat orang maksiat, niku dari lubang di matanya, di kupingnya itu keluar darah. Makanya dia tidak mau jadi hakim, karena dia pasti akan mendengar cerita orang berzina, cerita orang membunuh, cerita orang menganiaya orang, dia tidak mau. Dan itu disampaikan kepada penguasa-penguasa ini nggak ngandel. Akhirnya apa? Beliau pilih kabur. Kaburnya nggak tanggung-tanggung, lari ke luar negeri, Pak. Terus kalau misalnya ini Indonesia, lari ke Malaysia. Dan di sana dia nggak jadi apa-apa, Pak. Masuk ke kebun-kebun kurma, jadi tukang petik kurma. Sampai orang tuh nggak tahu kalau dia orang besar. Dan baru diketahui oleh pemungut zakat. Pemungut zakat itu ngetes itu. Mas, bedone kurma kene karo kono apa? Kata Sufyan Ats-Tsauri, nek kono kula ngertos, pernah nyicipi. Nek mriki kula mboten ngertos. Lah kok iso? Lah iki gogrokan sak pirang-pirang kowe garek kemploke mosok ra iso. Mboten yo dereng nate.
Niku langsung dilaporkan kepada pemimpinnya, kepada mungkin dirjennya atau mungkin apanya, kepala pajaknya, kepala zakatnya nih. Ini ada orang kayak gini. Terus akhirnya pemimpinnya mengatakan, "Kuwi nek orang Sufyan Ats-Tsauri ra mungkin." Padahal kurva grobrokan itu kata. Ojo kok goblok. Awake dhewe nek kan nunggu kebon duren ya. Ora mungkin nunggu gobrokan nek perlu nenggek dhewe. Lah nggih. Lah sing ten Bogor niku kan karyawan kolam ikan kolam ikan arwana, ngerti nek arwana niku regane larang. Jadi selama kerja bertahun-tahun ndak tahu nek niku iwak larang. Begitu tahu niku iwak larang arwana superen niku lho, nek sak menten iki sekitar 7 yuta nganti 15 yuta niku. Nah, niku begitu ngerti larang, niku nek mulih niku terus lewat pagar sebelah omah niku nguncali pancing. Cus ngambil entek gitu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, niku kelasnya Sufyan Ats-Tsauri. Makanya dalam pelajaran akidah saya ajarkan ini kitab pertama yang beliau tulis tentang akidah, ya, yang mengajarkan bagaimana seorang muslim itu harus begini. Kitab Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan orang sekuat itu ilmunya, sewarok itu mengatakan sing paling ongel dalam hidup kuwi soal niat cobi. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, ketika terdetik dalam hati kita, pikiran kita supaya dipuji orang, maka mang ta'awud yang kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan sampai amal jenengan batal karena pengen dipuji orang. Ibadah Allah, Bapak Ibu yang dirahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan syarat untuk ketemu dengan Allah itu harus ikhlas lillahi ta'ala di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, hendaklah dia mengerjakan amal yang sholih dan janganlah mempersekutukan Allah dengan seorang pun di dalam beribadah kepadanya. Ini menunjukkan kita dalam beribadah diminta untuk ikhlas lillahi ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kita tutup kajian kita dengan doa, panjenengan aminkan. Mudah-mudahan doa kita di sore hari yang penuh berkah ini, di bulan yang penuh berkah ini Allah kabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin wajma'na fi zumratil muwahhidin wa adkhilna jannatika jannatin na'im ya arhamar rahimin. Irhamna waghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sa'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila yang bisa saya sampaikan kurang